Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas hal yang sangat-sangat penting, yaitu ciri-ciri cowok yang harus kamu lepaskan. Sekali lagi, ciri-ciri cowok yang harus kamu lepaskan. Nah, saya berdoa apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu serta menolong teman-teman muda, sehingga engkau tidak dirugikan, bahkan tidak dikecewakan. Untuk itu kita mesti berani, kita mesti tegas, sehingga kita bisa melepaskan apa yang harus dilepaskan dan mempertahankan apa yang harus dipertahankan. Nah, sebelum saya membagikan beberapa cirinya, saya dapatin kesalahan dari kebanyakan cewek adalah ketika terlalu bermain di area perasaan. Dia nggak mau putus karena sayang, udah dijalani bertahun-tahun. Sayang, aku itu masih cinta sama dia. Padahal kalau dilihat bahwa cowoknya itu membawa hal yang tidak baik bagi dia, dan dia terus ada di situ. Yang lebih parah adalah udah tahu udah nggak baik cowoknya, dia pertahankan, dia bawa ke pernikahan, akhirnya menikah dan kecewa. Setelah menikah dia bilang ingin pisah, nggak tahan diperlakukan begitu. Masalahnya setelah menikah ingin pisah, terlambat, sudah tidak bisa cerai. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan atau diceraikan manusia. So, itu penyesalan yang menjadi seumur hidup, yang akan menyakitkan hati kita. So, untuk itu pentingnya kita bertindak tegas, terkhusus untuk teman-teman cewek. Nah, berikut ini ciri-ciri cowok yang harus dilepaskan. Yang pertama, cowok yang berbeda keyakinan. Ingat firman Tuhan berkata, ya, janganlah, ada kata jangan di situ. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Lanjut firman Tuhan berkata, apakah persamaan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Apakah persamaan antara terang dengan gelap? Tidak ada. Jadi kalau Anda menjalani hubungan dengan cowok yang berbeda keyakinan, maka menjadi pertanyaan, apakah Anda sedang menghidupi firman Tuhan atau Anda sedang melanggar firman Tuhan? Nah, kalau Anda takut akan Tuhan, maka Anda tidak akan mungkin menjalani hubungan dengan berbeda keyakinan. Tapi gimana? Aku sayang banget, aku cinta banget. Katanya nanti dia mau pindah keyakinan, katanya nanti dia mau pindah agama. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin? Orang Tuhan sendiri, firman-Nya sendiri melarang. Dan ingat baik-baik ini, tidak ada manusia siapapun yang bisa mempertobatkan manusia. Yang mempertobatkan manusia itu karya Roh Kudus. Masalahnya Roh Kudus gak mungkin langgar firman. Sebab firman berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Kata jangan di situ gak boleh. So, ciri-ciri cowok yang harus dilepaskan, yang pertama adalah cowok yang berbeda keyakinan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cowok yang masih bersifat kekanak-kanakan. Nah, maksudnya seperti apa? Dibilang cowok kekanak-kanakan adalah cowok yang egois, cowok yang mementingkan diri sendiri, cowok yang cuek,
Bahkan cowok yang hanya mau main-main tidak jelas. Saya banyak jumpai begitu. Cowoknya lebih mementingkan gamesnya. Cowoknya lebih mementingkan hobinya. Cowoknya lebih mementingkan teman-temannya. Bahkan cowoknya lebih mementingkan pekerjaannya. Dan akibatnya apa? Hubungan mereka diabaikan. Hubungan mereka tidak dipedulikan. Akibatnya hanya si ceweknya yang berjuang sendiri, nangis sendiri, kecewa sendiri. Karena apa? Si cowok tersebut belum dewasa. Dengarkan saya baik. Kalau Anda tidak siap repot, ya, kalau Anda nggak siap repot, jangan berpacaran. Kalau Anda nggak siap repot, jangan jalin hubungan. Karena kalau berpacaran, jalin hubungan, Anda mesti siap repot. Repot apa? Repot telepon, repot memperhatikan, repot ketemu, repot sharing, repot kasih kabar. Pokoknya repot. Jadi kalau dia masih kekanak-kanakan, maka say goodbye untuk dia. Sebab dia belum siap berpacaran, dia belum siap bertanggung jawab, dia belum siap repot, ya. Jadi model cowok seperti itu tinggalkan, yang masih kekanak-kanakan. Nah, kemudian yang ketiga, ciri-ciri cowok yang harus dilepaskan, yang ketiga adalah cowok yang mencoba merusak kesucian ataupun kehormatanmu dengan berbagai kata-kata yang manis, dengan berbagai janji-janji yang manis, baik lewat chat, baik lewat telepon, baik video call, baik ketemu. Selalu waktu chat mengarah ke hal-hal negatif, waktu telepon mengarah ke hal-hal negatif, waktu video call juga mengarah ke hal-hal negatif, waktu ketemu juga mengarah ke hal-hal negatif. Nah, yang begini nih, ini harus dilepaskan. Ingat, tidak ada pernikahan kudus tanpa pacaran kudus. Sekali lagi, tidak ada pernikahan kudus tanpa pacaran kudus. Ingat baik, kesucianmu, kehormatanmu lebih penting dari dia. Jadi kamu tegas ke dia. Kalau sekali lagi kamu begini, bersikap begini, yang mencoba merusak kesucianku, maka bilang ke dia, akhiri saja hubungan ini. Kamu bukan yang terbaik. Sampaikan saja, ya. Ingat, model seperti ini jangan bawa ke masa depanmu. Ingat, kalau dia tidak bisa menghargai engkau, kalau dia nggak bisa menghormati engkau semasa engkau pacaran, maka jangan harap dia menghargai kau di pernikahan. Kalau dia nggak menghargai sekarang engkau, maka di pernikahan pun engkau tidak akan dihargai. So, perhatikanlah cowokmu. Apakah dia menjaga, berusaha menjaga kesucian dan kehormatanmu? Kalau dia berupaya untuk merusaknya, maka akhiri saja dan lepaskan cowok yang model seperti itu. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, ciri cowok yang harus dilepaskan adalah cowok yang banyak ceweknya, cowok yang banyak gebetannya. Cowok yang begini kamu harus lepaskan. Ini cowok mata keranjang, ya. Ini yang namanya buaya darat nih, ya. Sama kamu jalin hubungan, sama orang lain juga jalin hubungan, sama orang lain jalin hubungan, sama yang lainnya juga dia PDKT. Yang begini kamu harus lepaskan. Ingat ya, ingat, kesetiaan itu harga mati. Tidak bisa dinego, tidak bisa ditawar-tawar. Itu harga mati, nggak bisa ditawar-tawar. Jadi kalau begitu kamu dapati dia tidak setia, lirik sana sini, terus selingkuh sana sini, maka tegaslah. Model seperti ini, cowok model seperti ini, lepaskan.
Jangan menjadi sedih, jangan menjadi kecewa, sebab Tuhan baik memisahkanmu dengan seseorang yang tidak setia. So, lepaskan. Kemudian, ciri cowok yang harus kamu lepaskan adalah cowok yang pembohong. Sukanya berbohong. Dari hal-hal yang kecil, dia suka berbohong. Kayaknya dia nggak puas kalau nggak berbohong. Nah, bahayanya cowok pembohong adalah dia nggak sadar kalau dia sudah berbohong. Bahkan kebohongannya bisa dia anggap kebenaran. Catat saya baik, teman-teman muda. Pembohong tidak punya masa depan yang baik. Tidak ada orang yang bisa memberikan kepercayaan, memberikan keyakinan kepada pembohong. Nggak ada. Orang akan minus kepercayaan. Dan orang pembohong tidak akan mungkin diberkati. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, ciri-ciri cowok yang harus kamu lepaskan. Yang keenam adalah cowok temperamental atau bersikap kasar. Ini yang sering kita dengar, hubungan toksik. Artinya hubungan yang tidak sehat, hubungan yang tidak bertumbuh, hubungan yang tidak takut Tuhan. Nah, banyak saya dapatin ya, cewek-cewek yang mengalami ketakutan, tidak ada damai sejahtera, bahkan mengalami sebuah tekanan yang luar biasa. Karena apa? Pasangannya temperamental dan bersikap kasar. Dan tidak sedikit akhirnya banyak istri-istri yang memutuskan untuk pisah karena dapat perlakuan dari suaminya yang tidak enak, bersikap tidak menyenangkan. Dan masalahnya sudah menikah, tidak bisa lagi cerai. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan ataupun diceraikan manusia. So, dia yang temperamental, yang bersikap kasar, mumpung masih pacaran, mumpung masih di waktu-waktu pacaran, engkau masih bisa melepaskan. Daripada engkau tertekan untuk selama-lamanya, tidak bisa pisah, mendingan kamu lepaskan sekarang. Tapi bagaimana dong? Udah dijalani bertahun-tahun. Tapi bagaimana dong? Masih sayang. Nah, ini yang saya bilang, ini yang kurang cerdas nih. Sudah tahu diperlakukan begitu, sudah tahu ngalami tekanan, ngalami ketakutan, bahkan ngalami depresi, tapi masih nempel di situ. Itu yang kurang bijak. So, cowok yang temperamen, bersikap kasar, ini ciri-ciri cowok yang harus dilepaskan. Nah, yang terakhir yang harus dilepaskan ciri-ciri cowoknya adalah cowok yang tidak jelas. Nah, ini juga banyak saya dapati dalam konseling anak muda. Mereka berpacaran bertahun-tahun. Bahkan tidak sedikit yang berpacaran sampai 10 tahun. Tapi sampai 10 tahun mereka berpacaran, setiap kali ceweknya tanya, bagaimana kita ini? Kapan akan menikah? Apa rencana kita? Itu cowoknya nggak bisa jawab, hanya cuma bilang mengalir. Akibatnya saking mengalirnya, tidak terasa 10 tahun terbuang dengan sia-sia. Ingat, pacaran itu untuk menikah. Jadi kalau tidak siap menikah, jangan berpacaran. So, teman-teman cewek yang mendengar ini, kalau engkau punya cowok yang tidak jelas, sudah menjalin hubungan bertahun-tahun, tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian, maka ciri yang begini yang harus kamu lepaskan. Dan saya berdoa, engkau akan menemukan pasangan yang terbaik, yang memang direncanakan dan dipersiapkan Tuhan untukmu. So, perhatikanlah ini beberapa poin, beberapa ciri cowok yang harus kamu lepaskan. Ingat, jadilah cewek yang tegas. Tetaplah semangat. Hari ini hari yang luar biasa.
hari yang penuh dengan berkat Tuhan, hari yang penuh dengan mujizat Tuhan. God bless you.